Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar Akidah Akhlak kelas 4 semester 1 dengan materi Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar saya termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Sudah siap dengan pembelajaran kita kali ini? Baiklah, mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian apakah itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penggambaran dari sifat-sifatnya. Asmaul Husna yang akan kita pelajari kali ini adalah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya, segala sesuatu, baik itu makhluk maupun manusia, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 23 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Raja, yang Maha Suci, dan Maha Sejahtera. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dan pasti tidak terbatas, sangat berbeda dengan manusia. Oleh karena itu, sebagai hamba Al-Malik, manusia harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak arogan dengan kekuasaan yang dimilikinya, seperti kekuasaan politik, jabatan, kepemimpinan, maupun kepengurusan pada sebuah organisasi atau partai, dan sebagainya. Hendaknya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja dan dengan cara bagaimanapun Allah bisa mengambilnya kembali. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Qudus. Allah Maha Bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya, Allah amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik yang mulia. Al-Qudus memiliki arti Allah Maha Suci. Karena Allah Maha Suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita hendaklah selalu dalam keadaan bersih. Misalnya, kita diwajibkan untuk berwudu sebelum sholat. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh harus bersih dari kotoran dan najis. Kita juga harus mensucikan pikiran kita dari niat buruk, prasangka buruk, dan nafsu yang kotor. Karena niat buruk akan menghasilkan kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor akan menghasilkan kemaksiatan. Nah, sekarang siapa yang tahu hikmah
dari meyakini sifat Al-Qudus Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tentunya kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa kita harus mengubah kita menjadi lebih baik. Yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan diri. Yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Al-Aziz merupakan salah satu Asmaul Husna Allah. Allah dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika Dia menghendaki banjir terjadi, banjir itu pun akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hujan yang turun, maka hujan itu pun akan turun dan berhenti sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Bahkan ketika Dia berkehendak turun hujan ketika matahari bersinar, hal itu pun bisa terjadi. Demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terwujud. Pastilah Zat yang Maha Perkasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dia telah menciptakan alam dan seluruh isinya tanpa bantuan siapapun. Dia juga sendirian dalam mengatur makhluknya. Zat yang mampu melakukan hal tersebut tentulah Zat yang Maha Perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa taala melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, tidak akan mungkin dapat dihadapi dan dilawan oleh kekuatan serta keperkasaan yang bagaimanapun juga hebatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Artinya, wahai Yasin, yaitu Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Aziz, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menghadapi musibah yang datang, serta selalu memiliki akhlak dan watak izzah atau kuat dan tangguh dalam menghadapi cita-cita. Hari ini kalian sudah mempelajari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Saya harapkan kalian memahami materi yang disajikan. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, sekarang coba kalian kerjakan tugas yang bisa kalian diskusikan dengan teman atau dengan orang tua di rumah. Siapkan buku dan pulpen kalian, serta catat baik-baik. Untuk tugas yang pertama, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Malik. Tentunya kalian sudah paham kan tentang Asmaul Husna Al-Malik? Nah, pertanyaannya adalah,
apa arti Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, mengapa kamu tidak boleh sombong terhadap apa yang kamu miliki, berkaitan dengan sifat Al-Malik. Soal yang ketiga untuk Asmaul Husna Al-Malik adalah berikan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Tugas selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Qudus. Yang pertama, apa arti Al-Qudus? Yang kedua, mengapa kalian harus mensucikan diri dari niat buruk? Yang ketiga, buktikan bahwa Allah memiliki sifat Al-Qudus. Materi diskusi selanjutnya adalah mengenal sifat Allah Al-Aziz. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Aziz. Soal yang kedua untuk Al-Aziz, apa yang harus kalian lakukan setelah mengetahui arti Asmaul Husna Al-Aziz? Selanjutnya, apa buktinya jika Allah memiliki Asmaul Husna Al-Aziz? Dan yang terakhir, bagaimana cara kalian meneladani sifat atau Asmaul Husna Allah Al-Aziz? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Dan semoga pula pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk video-video pembelajaran lainnya bisa kalian dapatkan di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.